Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Panca. Nomor induk mahasiswa saya 2019-310052. Saya dari kelompok 4 mata kuliah akuntansi sektor publik. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memulai dari standar akuntansi ekuitas dana. Ekuitas dana sendiri adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Yang pertama, ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar sendiri terdiri dari yang pertama, sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA, yang merupakan akun pasangan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek. Lalu yang kedua ada pendapatan yang ditangguhkan, yang merupakan akun pasangan untuk menampung kas di bendahara penerimaan. Yang ketiga ada cadangan piutang, yang merupakan akun pasangan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar. Yang keempat ada cadangan persediaan, yang merupakan akun pasangan dari persediaan. Lalu yang terakhir ada dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, merupakan cadangan akun pasangan dari kewajiban jangka pendek lainnya. Lalu untuk penyajian ekuitas dana lancar di neraca adalah yang pertama, untuk ekuitas dana lancar ada SILPA, lalu ada pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, lalu ada cadangan persediaan, dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, dan yang terakhir ada total ekuitas dana lancar. Yang kedua, ekuitas dana investasi. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, seperti aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjangnya. Ekuitas dana investasi sendiri terdiri dari investasi jangka panjang, yang merupakan akun pasangan dari investasi jangka panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, merupakan akun pasangan dari aset tetap, lalu diinvestasikan dalam aset lainnya yang merupakan akun pasangan aset lainnya. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang atau kontrak account, yang merupakan akun pasangan dari seluruh utang jangka panjang. Untuk penyajian ekuitas dana investasi di neraca seperti berikut, yaitu ada ekuitas dana investasi, lalu diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, lalu ada akun diinvestasikan dalam aset tetap, lalu ada akun diinvestasikan dalam aset lainnya, lalu ada akun dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang, dan yang terakhir ada total ekuitas dana lancar. Lalu yang ketiga ada ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyajian ekuitas dana investasi dalam neraca seperti berikut. Yang pertama ada ekuitas dana cadangan, lalu yang kedua ada total ekuitas dana cadangan. Berikutnya ada standar akuntansi pendapatan. Dalam dunia bisnis, pendapatan diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi. Biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang ataupun jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan untuk mempertahankan diri dan pertumbuhan perusahaannya. Bagi pemerintah termasuk hasil pendapatan kotor dari pajak penghasilan pada perusahaan atau individu, lalu juga termasuk pendapatan kotor bea cukai, pajak lainnya, penjualan barang dan jasa, dividen dan bunga. Sedangkan pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Ada tiga. Yang pertama ada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pajak yang dihasilkan dari daerah itu sendiri, terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan dan transfer lainnya. Transfer dari daerah otonom lainnya antara lain seperti bagi hasil dari pemerintah provinsi ke kabupaten atau kota untuk pajak bahan bakar, untuk pajak kendaraan bermotor, lalu untuk pajak balik nama kendaraan bermotor, lalu ada juga pajak air bawah tanah dan air permukaan.
Yang ketiga, yang terakhir, yaitu pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan lain-lain yang sah adalah pendapatan lainnya selain yang disebutkan di awal tadi, yaitu pendapatan asli daerah atau pendapatan transfer yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan, misalnya hibah dan dana darurat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ahmad Hamdan dengan nomor induk mahasiswa 2019-310759. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi belanja. Berdasarkan basis kas sebagaimana diatur dalam PSAP nomor 2, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Nah, berikut ini bentuk klasifikasi dari belanja. Yang pertama ada klasifikasi fungsi. Nah, klasifikasi belanja menurut fungsi pemerintahan adalah sebagai bentuk pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi dan lingkungan hidup. Dengan demikian, klasifikasi fungsi ini perlu dilihat hubungannya dengan program dan kegiatan suatu entitas atau satuan kerja. Klasifikasi fungsi ini disajikan dalam catatan atas laporan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 2003. Fungsi pertahanan hanya berlaku untuk pemerintah pusat. Yang kedua ada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Nah, belanja operasi itu antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang non-investasi, pembayaran bunga utang. Berikutnya ada belanja modal. Itu adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal itu antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin. Dan yang terakhir itu adalah belanja tak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Yang ketiga ada klasifikasi ekonomi. Nah, klasifikasi ekonomi adalah klasifikasi belanja berdasarkan jenis belanjanya, yang dimana terdiri dari belanja operasi, belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja operasi lainnya. Yang keempat ada transfer. Transfer yang dimaksudkan di sini tuh adalah transfer keluar, yaitu pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil. Yang terakhir ada surplus atau defisit. Surplus atau defisit tadi itu timbul sehubungan dengan penggunaan anggaran defisit, di mana jumlah pendapatan tidak sama dengan jumlah belanja. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Nah, dalam surplus atau defisit tadi itu ada dua macam pembayaran. Yang pertama ada pembayaran langsung, yang dimana pembayaran tadi itu diberikan secara langsung kepada yang berhak jika jumlah peruntukan dan penerimanya sudah pasti. Dan yang terakhir itu ada pembayaran melalui dana kas kecil, yang dimana dana kas kecil ini digunakan pemerintah untuk membayar keperluan sehari-hari perkantoran, yang dimana pada saat uang persediaan diberikan kepada para bendahara pengeluaran. Nah, itu belum membebani belanja. Belanja baru diakui setelah pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh unit pembendaharaan. Selanjutnya adalah standar akuntansi pembiayaan. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Yang termasuk ke dalam standar akuntansi pembiayaan, yang pertama ada pembiayaan neto. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Yang kedua, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Dalam penyusunan APBD, SELPA atau SIKPA,
akan selalu nihil karena jumlah surplus atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. Yang ketiga, akuntansi penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya. Yang terakhir ada akuntansi pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran kas daerah karena memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Arfiandanu dari kelompok 4 dengan NIM 2019310813. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koreksi kesalahan dalam standar akuntansi pemerintahan. Nah, di sini terdapat dasar hukum akuntansi koreksi kesalahan itu ada 3, yaitu Peraturan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Yang kedua SAP Nomor 10, dan yang ketiga Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 69 /PB /2006 per Dirjen 69 tentang pedoman koreksi kesalahan laporan keuangan. Baik, yang selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP telah mengakomodir potensi permasalahan yang berkaitan dengan kesalahan pencatatan laporan keuangan. Hal ini tertuang dalam SAP Nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Dalam SAP ini, kesalahan didefinisikan sebagai penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan koreksi didefinisikan tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian, koreksi kesalahan dapat diartikan upaya pembetulan agar pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan itu mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dan dapat berpengaruh pada laporan keuangan dan pada tahun di mana kesalahan tersebut ditemukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kesalahan. Yang pertama ada kesalahan karena perhitungan matematis dan kelalaian dalam penyampaian dokumen. Yang kedua, kesalahan karena belum memproses dokumen sumber atau bukti transaksinya. Yang ketiga, kesalahan dalam penerapan kebijakan dan standar akuntansi pemerintahan. Yang keempat, yang terakhir, kesalahan klasifikasi dalam pelaporan. Nah, sedangkan berdasarkan sifatnya dan kejadiannya menurut SAP nomor 10, kesalahan itu dapat dibedakan menjadi 2, diantaranya adalah kesalahan tidak berulang. Nah, yang pertama ada kesalahan tidak berulang. Kesalahan yang tidak berulang ini merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang terbagi dalam 2 kelompoknya, yakni pada periode berjalan dan pada periode sebelumnya. Nah, kesalahan tidak berulang ini dikategorikan ke dalam 2 kelompok, yaitu kesalahan periode berjalan. Kesalahan ini terjadi sebelum LKPP disahkan menjadi UU. Nah, yang kedua kesalahan periode sebelumnya. Kesalahan yang terjadi setelah LKPP disahkan menjadi UU. Nah, jenis kesalahan yang kedua yaitu kesalahan berulang dan sistematik. Nah, kesalahan yang berulang dan sistematik adalah kesalahan yang bersumber dari sifat alamiah dari jenis-jenis transaksi yang diperkirakan akan terjadi berulang kali. Berdasarkan waktu ditemukannya, kesalahan terbagi ke dalam yang pertama, kesalahan yang ditemukan berdasarkan hasil pengecekan intern, analisis, pengujian oleh unit akuntansi di atasnya. Nah, yang kedua, kesalahan yang ditemukan pada saat rekonsiliasi antara Kementerian Negara atau lembaga dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, yang ketiga, kesalahan yang ditemukan pada saat review atau audit laporan keuangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maulana Haji Bakar Samudra dengan NIM 2019-310375. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana standar akuntansi perubahan kebijakan akuntansi dan bagaimana standar akuntansi peristiwa luar biasa. Baik, kita mulai melalui standar akuntansi perubahan kebijakan akuntansi. Ada kalanya kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam suatu periode akuntansi berbeda dengan periode sebelumnya. Paragraf 26 PSAB 10 menyatakan suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih relevan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas, dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi misalnya antara lain adalah perubahan metode penyusutan dan metode penilaian persediaan. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset sehingga diperoleh nilai wajar. Jadi penyusutan bukan merupakan metode alokasi biaya untuk memupuk dana dalam rangka penggantian aset tetap. Dengan demikian, apabila dilakukan penyusutan terhadap aset tetap, maka tidak berhubungan dengan beban belanja, dan oleh karena itu perubahan kebijakan terhadap penyusutan tersebut tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran. Baik, sekarang kita masuk ke standar akuntansi peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa atau normal suatu entitas, dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali entitas, sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset ataupun kewajiban. Di lingkungan entitas pemerintahan, penanggulangan bencana alam dan sosial termasuk aktivitas biasa. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas pemerintahan adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa tersebut terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar belanja tak tersangka atau dana darurat, sehingga memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran secara mendasar. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut. Yang pertama, tidak merupakan kegiatan normal dari sebuah entitas. Kedua, tidak diharapkan terjadi, dan tidak diharapkan terjadi untuk kesekian kalinya ataupun berulang. Yang ketiga, berada di luar kendali dari suatu atau pengaruh dari suatu entitas. Dan yang terakhir atau keempat, memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset maupun kewajiban. Terima kasih.